Topik kali ini adalah kita ingin membuat panel pompa skala rumah tangga. Nah, ini untuk apa? Supaya instalasi pipa kita ini rapi. Misalkan ini kan dari PLN masuk kemari ke jaringan ini, masuk ke dalam box ini. Box ini mini dan sederhana, bisa disederhanakan, bisa juga disempurnakan. Nah, sehingga apa? Tidak ada sambung kabel, sehingga dengan box ini nanti akan mewadahi. Ini kan yang ke arah otomat itu. Yang ini yang ke arah otomat saya tanam. Ini kabel yang menuju radar air atau level water control itu. Yang ini. Sehingga saya siapkan lubangnya ini, saya soketkan. Ini apabila ini lagi otomatis, lagi penuh berarti ini tidak on. Tapi pada suatu saat ini saya desain apabila ini rusak, saya gunakan saklar di sini. Ini saklarnya. Nah, sehingga saya jumper, saya hidupkan on, berarti saya tidak pakai otomatis, bisa manual. Tujuannya adalah apabila ininya rusak, kita masih bisa tetap mandi dan bisa menggunakan pompa. Terutama kalau kita lagi kerja, yang di rumah tinggal anak dan istri, itu susah. Harus nunggu kita pulang dan segalanya, harus nunggu teknisi. Tapi kalau dengan adanya yang ini, yang cadangan ini alternatif, ini saya hidupkan langsung hidup pompanya. Nah, langsung hidup pompanya. Nah, karena saya tidak otomatis, pakai manual. Nah, kemudian ini yang satu lagi adalah ini akan hidup apabila sudah kurang isinya. Jadi saya siapkan. Ini yang sedang ini ada saya siapkan ke arah pompa nih. Nah, ini lubang yang ke arah pompa. Sehingga si pompa tadi, yang kabel pompa tadi itu masih murni, tidak ada saya potong di sini. Saya potong kemudian saya naikkan ke otomatisasi. Biasanya kalau orang yang mau cepat ini dipotong. Hindarin itu sehingga apa? Safety-nya itu, keamanan listriknya itu. Biasanya kalau dari sini kita ambil itu ada bahayanya. Itu kita sambung pakai sambung putar saja, sambung pelintir, kemudian kita isolasi. Sehari 2 hari tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan isolasi tadi kehilangan daya adhesifnya sehingga dia meregang. Dan jangan lupa ini adalah pompa. Kadang-kadang kita pancing, kadang apa, nggak sadar ini memercik ke sini. Nah, terjadilah korsleting atau kebocoran listrik. Yang bahaya itu kebocoran listrik. Kita tidak tahu kabel yang kita pegang, tahu-tahu kita kesetrum. Kalau kita memahami tidak masalah, yang bahaya anak dan istri kita di rumah. Nah, bahayanya lagi kadang-kadang ini bisa ke bodi pompa. Akibatnya bisa mengeluarkan listrik dalam keran. Begitu kita airnya nyetrum. Itu kita hindarin. Jangan sekali-sekali kita memotong wilayah-wilayah kabel yang sudah dibuat dari pabrikasi. Jadi tujuan daripada membuat apa ini panel pompa untuk kebutuhan rumah tangga ini adalah supaya kita tetap menjaga keamanan kelistrikan pompa. Nah, nanti akan kita buat yang sederhana. Ini sudah pernah saya upload tapi topiknya lain. Kemarin topik yang kotak ini saya ceritakan berkaitan dengan pelampung. Sekarang adalah tentang pompa ini sendiri. Akan saya buat model yang sederhana yang dapat diaplikasikan. Sehingga nanti sekalipun ini rusak, Bapak masih tetap menggunakan pompa yang otomatisnya rusak. Jadi langsung pakai manual saja. Menunggu dibelinya radar airnya atau otomatnya tadi. Sehingga kita tidak bisa menggunakan saklar, bisa juga menggunakan ini. Cuma kita jumper nanti. Kabel tadi kita belah sehingga seperti ini dia. Kita belah terus menghasilkan seperti ini. Nah, ini. Kita belah. Nah, kemudian ini kita potong. Nah, ininya kita potong. Ininya. Barulah ini kita setting ke dalam sistem nanti. Nah, dari kabel yang sudah kita amankan tadi, kita belah tadi, ujungnya ini kita isolasi, kita ikat, kita rapikan ujung yang tadi ini. Jadi kita isolasi supaya ini kalau ketarik tidak masalah. Setelah itu kita ambil cabang 3, biasanya digunakan untuk penutup kalau kita menyambung kabel. Dibeli di toko bangunan banyak. Ini ada tutupnya. Kalau sudah selesai ditutup, ini ada tutupnya seperti ini. Nah, kabel yang tadi itu kita masukkan di sini.
kabel yang tadi itu. Nah seperti ini. Nah kita masukkan, satu kita tarik ke bawah, satu kita tarik ke bawah, yang satu tarik ke sini. Nah ini dia seperti ini. Habis itu kan sudah apa nih, hanya sederhana sebenarnya cabang 3, tapi kita ingat kita tidak memutus kabel, aliran pompa tidak kita ganggu, tidak ada kabel yang terluka, semua dalam keadaan kondisi bagus. Habis itu kita tambahkan dengan kabel lain yang sama panjang dari sini. Nah ini dia. Nah, tidak ada satupun kabel yang kita potong dan kita sambung dengan isolasi. Ini tidak ada, ini bukan sambungan. Tapi kalau kita mau kita rapikan boleh, ini kita ikat dulu, kita isolatif boleh ininya. Kalau kita mau rapikan. Tapi kok ini saja sudah bisa juga. Nah, dengan menggunakan kulit kabel yang kita buka tadi, ini akan kita gunakan untuk membungkus ulang. Kita bungkus ulang kabel yang keluar tadi ini. Kabel yang keluar ini kita bungkus dengan kabel ini. Nah, jadi kabel itu kita masukkan lagi. Kedua kabel ini kita masukkan ke sayatan kulit kabel tadi ini. Nah, baru kita tata pelan-pelan. Kita tata pelan-pelan lagi. Kita masukkan ini. Nah, ini kita tata lagi. Nah. Pada saat membelah kabel ini pelan-pelan saja, jangan sampai kabel itu terluka. Jadi kita nggak usah buru-buru, kita pelan-pelan aja. Nah ini sudah mulai apa itu tertutup lagi ininya, kan tertutup lagi. Setelah ini tertutup baru kita ambil ini isolasi, kita bungkus lagi kabel itu supaya rapi. Nah ini kabel ini kita bungkus lagi rapi. Nah, kita kunci langsung. Nah, ini kan sudah rapi, yang di sisi sini sudah rapi nih ini. Yang tinggal satunya lagi kita lakukan dengan yang sama, kita lakukan dengan cara yang sama. Ini tujuannya nanti apa? Kita pasang pakai apa itu? Pakai paku kabel ke tembok. Tapi kalau ini saja dia longgar dia, kalau hanya ini aja. Kalau tanpa kita lengkapi sama kulit yang kita buka tadi. Kita lanjutkan dengan yang di bawah. Nah, satu lagi yang ke arah PLN kita sambungkan ke soket jantan ini. Ini kita buka. Tadi sudah saya buka murnya, tinggal buka ini saja. Ya kan, ini kita pasang lagi. Mari. Caranya sama. Ini sudah saya kupas. Ini ditekuk sedikit. Ini kita masukkan ke lubang ini. Obengnya diminta obeng yang agak kecil ya. Kebesaran susah juga. Nah ini kita masukkan. Nah, kita masukkan. Sudah masuk kita kunci. Ini. Sekarang yang satunya. Habis itu kita ikat sama ini. Ini ya. Kita kencangkan lagi. Setelah selesai kita sambungkan tadi, sekarang ini kita kunci ini kabel ini. Kita masukkan ini, kita kunci supaya kuat. Ini kan. Habis itu ini kita tarik ininya. Ini ya. Lubangnya kita cari dulu. Ini kan lubangnya ini. Nah, berarti gini dia masuknya. Nah, ini tinggal masang ininya. Pekerjaan kita sekarang udah selesai. Ini dari PLN masuk kemari, ini masuk kemari ke cabang 3, ini masuk ke arah otomat ke atas, ini yang ke bawah ke arah pompa. Nah, nanti akan kita gunakan, kan ini kan ke arah otomat. Yang otomat ada dua, yang menggunakan otomat sama menggunakan analog. Yang menggunakan analog itu adalah apabila otomatnya rusak, bisa kita gunakan yang pakai soket jumper. Nah, ini dia. Ini soket jumper. Bagaimana buat soket jumper? Ini nanti ada kabel kita masukkan, kita putar saja gitu.
Setelah ini jumpernya kepasang dengan rapi, ini apa, kita pasang kedudukan seperti semula, baru ini kita tutup ini kita tutup nih. Kita tutup seperti ini, berarti barang ini sudah dapat digunakan. Langsung kita praktekkan untuk langsung terkait dengan pompa dan otomatisnya. Nah, ini kita pasang sekarang. Kita pasang unit yang sudah kita rakit tadi, kita pasang untuk kita gunakan langsung ke pompa. Ini pakai paku kabel aja kita pakai, sudah terpasang. Ini yang kita pasang ke otomatnya tadi, ini otomatnya. Nah, yang ini adalah ke pompanya, yang ke bawah ini adalah ke pompanya, ini ke pompanya. Ini dia. Nah, jadi alat ini sudah dapat kita bisa gunakan, bisa kita gunakan. Yang ini ke listrik langsung, yang ke listrik, yang ke listriknya. Nah, tapi kalau ini otomatnya tidak bisa jalan karena otomatnya airnya lagi penuh. Nanti kalau sudah nggak penuh ini bisa digunakan, tapi namun kita bisa gunakan apakah operasi ini jumper kita gunakan. Nah, tuh pompanya langsung hidup. Jadi kita menggunakan satu otomat, satu menggunakan analog manual, sehingga kalau ini rusak otomatisnya kita bisa gunakan seperti ini. Cuma alat ini harus digantungkan di sini. Nah, ini. Nah, pompanya udah hidup tuh. Alatnya sederhana sekali. Nah, itu. Jadi ini alat karak atau otomatisasi tadi, yang ada otomat nih. Nah, cuma saya rasa demikian, silakan mencoba. Makasih.